Selamat pagi anak-anak ibu sekalian, kita bertemu kembali pada pembelajaran kimia kita hari ini. Namun sebelumnya tetap kita bersyukur dan karena kita tetap diberi kesehatan oleh Tuhan dan kita meminta pimpinan dari Tuhan untuk kita bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Baik anak-anak ibu sekalian, hari ini materi kita yaitu tentang termokimia. Oke, kita perhatikan sebentar gambar berikut ini ya. Iya, kalau kita ambil sebuah gelas, kemudian ke dalam gelas itu kita masukkan beberapa butiran batu es, maka apa yang kita akan lihat? Ya, di dalam dinding sebelah luar gelas itu akan terlihat seperti embun ya, dan gelas itu kalau kita pegang terasa dingin. Kemudian lagi kalau misalnya kita ambil atau kita membuat pembakaran kayu, ya. Nah, ketika kita bakar kayu ini, maka di sekeliling kita ini akan terasa panas, atau kita yang duduk dekat pembakaran kayu ini terasa tubuh kita menjadi hangat ya. Pembakaran kayu maupun gelas yang mengalami pengembunan ini berhubungan erat dengan termokimia. Apakah itu termokimia itu? Ya, termokimia yaitu bagian dari ilmu kimia yang mempelajari hubungan antara kalor dengan reaksi kimia. Kalor itu sering juga kita sebut dengan energi atau kita sebut juga dengan panas ya, itu termokimia. Kemudian kita lihat kembali energi dan perubahan energi. Energi itu didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan kerja. Kemudian energi itu dibedakan menjadi dua, yaitu energi kinetik. Energi kinetik itu contohnya energi panas, energi listrik, energi yang terkait dengan gerakan-gerakan acak dari partikel-partikel suatu materi. Di kelas 10 kita sudah belajar bahwasanya partikel suatu materi atau bagian terkecil dalam suatu materi itu bisa berupa atom, bisa berupa ion, atau bisa berupa molekul ya. Kemudian energi potensial itu biasanya ditentukan oleh kedudukan suatu benda. Misalnya batu yang berada di puncak gunung itu akan mempunyai energi potensial yang lebih besar daripada batu yang ada di kaki gunung kalau dia misalnya bergerak meluncur turun ya. Kemudian contoh lain dari energi potensial yaitu energi kimia. Energi kimia itu kita ambil contohnya misalnya baterai pada jam ya. Di dalam baterai itu ada materi atau ada zat-zat kimia. Kalau zat kimia ini bereaksi, maka itu akan menghasilkan energi listrik. Dari energi listrik ini akan diubah menjadi energi gerak. Ya, kemudian contoh lain ada energi dari reaksi dari radiasi matahari, ini akan menghasilkan energi panas. Makanan yang kita makan itu misalnya mengandung karbohidrat. Ketika kita makan dan terjadi pembakaran di dalam tubuh, maka karbohidrat ini akan menghasilkan energi panas. Dari energi panas itu akan dihasilkan juga energi gerak ya. Sebabnya kalau kita lapar mungkin gerakan kita juga sudah mulai melambat karena energi sudah berkurang ya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke dalam perubahan energi dalam reaksi kimia. Di dalam hukum termodinamika yang pertama, termodinamika 1, atau yang kita sering sebut dengan hukum kekekalan energi. Energi itu tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lainnya. Kemudian energi panas dan kalor, perubahan energi dan panas dalam energi dalam bentuk panas itu disebut kalor ya. Kemudian ya itu sebutan energi. Bagian berikutnya kita akan mempelajari tentang apa yang disebut dengan sistem dan lingkungan. Sistem yaitu segala sesuatu yang menjadi perhatian dalam perubahan energi. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu di luar sistem yang membatasi segala sesuatu di luar sistem. Ya.
yang membatasi sistem dan mempengaruhi sistem. Kemudian kita ambil contohnya, misalnya kita ambil sebuah tabung beker gelas ya. Ke dalam beker gelas itu kita masukkan larutan NaOH dan HCl, natrium hidroksida dan asam klorida. Nah, mana sistemnya? Sistemnya itu adalah NaOH dan HCl. Ya, zat yang bereaksi, itulah sistemnya. Kemudian lingkungan itu adalah wadahnya ini. Bisa ya nak dibedakan ya, wadah atau beker gelasnya, suhu di sekitaran di sekitaran wadah atau udara, dan tekanan. Itu yang termasuk ke dalam lingkungan. Pokoknya segala sesuatu yang di luar sistem. Sistemnya adalah yang menjadi pusat perhatian kita. Yang menjadi pusat perhatian kita itu apa? NaOH dan HCl ya. Oke. Selanjutnya, berdasarkan interaksinya dengan lingkungan, sistem dibedakan menjadi 3. Ada yang disebut dengan sistem terbuka. Sistem terbuka yaitu sistem yang memungkinkan terjadinya perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem atau sistem ke lingkungan ya, antara sistem dan lingkungan. Kita ambil contoh, misalnya kita reaksikan dulu, Mg direaksikan dengan HCl. Maka hasilnya nanti adalah MgCl2 dan gas hidrogen. Ketika Mg dan HCl ini kita reaksikan pada tabung reaksi terbuka, maka di dinding tabung itu kalau kita pegang akan terasa panas. Ya. Nah, gas hidrogen yang dihasilkan ini, gas H2, yang dihasilkan itu bisa berpindah dari sistem ke lingkungan. Ya, jadi keluar dari sistem dia. Jadi dia bisa pindah keluar sistem. Kemudian kalau kita ambil kemudian sistem yang berikutnya adalah sistem tertutup. Sistem tertutup itu adalah sistem di mana antara sistem dan lingkungan dapat terjadi perpindahan kalor, ya, perhatikan enak, dapat terjadi perpindahan kalor atau panas, tetapi tidak terjadi pertukaran materi. Ini maksudnya seperti ini. Misalnya, kita reaksikan kembali ya, logam Mg dengan larutan asam klorida. Tetapi sekali ini kita lakukan pada tabung reaksi tertutup. Ya. Nah, apa yang terjadi? Pada dinding tabung tetap terasa panas, artinya tetap terjadi perpindahan kalor ya. Tetapi gas hidrogen yang dihasilkan ini tidak berpindah dari sistem. Tidak berpindah dari sistem ke lingkungan. Dia tetap ada di dalam tabung reaksi atau beker gelas atau apa yang kita pakai wadahnya ya. Nah, itu sistem tertutup. Sistem yang ketiga yaitu sistem terisolasi. Sistem terisolasi itu sistem di mana tidak terjadi perpindahan kalor dan materi antara sistem dan lingkungan. Nah, sekarang kita buat lagi percobaan berikutnya adalah kita reaksikan logam magnesium dengan larutan asam klorida di dalam termos air panas. Tahu ya nak, termos air panas. Nah, ketika kita pegang termosnya tidak terasa panas. Artinya tidak terjadi perpindahan panas. Dan gas hidrogen yang dihasilkan juga itu tidak bisa keluar dari sistem. Nah, itulah yang disebut dengan sistem terisolasi. Kemudian bagian berikutnya kita akan mempelajari tentang itu apa entalpi dan apa itu perubahan entalpi. Entalpi itu diberi lambang H, yaitu energi yang terkandung dalam suatu sistem. Entalpi suatu sistem itu tidak dapat diukur. Yang dapat diukur itu hanya perubahan entalpi yang menyertai reaksi tersebut ya. Perubahan entalpi itu diberi lambang delta H. Itu menunjukkan banyaknya kalor. Jadi perubahan entalpi menunjukkan banyaknya kalor yang diserap maupun yang dilepas dalam suatu reaksi kimia. Nah, kalau kita misalkan
kita membuat suatu reaksi, mereaksikan zat, misalnya zat A, kita reaksikan dengan zat B, nanti akan dihasilkan zat C dan zat D. Nah, A dan B itu kita sebut dengan pereaksi atau reaktan atau zat-zat yang bereaksi. Sedangkan C dan D itu adalah hasil reaksi atau produknya ya. Nah, berapakah nilai delta H? Delta H itu ditentukan dengan selisih antara entalpi hasil reaksi dengan entalpi bereaksi. Itu dia untuk menentukan delta H. Kemudian kita sebelum melanjut ke bagian berikutnya, kita lihat dulu apa yang disebut dengan reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Reaksi eksoterm yaitu reaksi yang melepaskan kalor atau terjadi perpindahan kalor, terjadi perpindahan panas dari sistem ke lingkungan. Nah, ini biasanya ditandai dengan suhu terasa panas. Ya, seperti tadi kita bagian sebelumnya, itu menunjukkan suhunya naik karena terasa panas ya. Kemudian contohnya kita ambil, misalnya nanti kalian ambillah sebuah gelas di rumah ya. Kemudian kita ambil sedikit kapur sirih. Tahu ya, kapur yang biasa dipakai ibu-ibu untuk makan sirih. Kita masukkanlah ke dalam gelas tersebut, kemudian kita tambahkan air, kita aduk, maka kalau kita pegang pada dinding sebelah luar gelas akan terasa panas. Nah, contoh lainnya pembakaran kembang api, pembakaran kertas, dan banyak lagi yang lainnya ya, yang bisa ditandai dengan terasa panas yang menunjukkan itu suhunya naik ya. Kemudian kalau kita menulis di dalam reaksi kimia, kita menuliskan contoh penulisan reaksi eksoterm itu seperti ini. Misalnya ini dia, 3 molekul gas hidrogen kita reaksikan dengan 1 molekul, perhatikan ibu membaca ya nak, 1 mol gas nitrogen menghasilkan 2 mol amonia ya. Delta H-nya, perubahan entalpinya sama dengan minus 92 kJ. Tanda negatif ini menunjukkan reaksi tersebut melepas kalor. Kemudian sebaliknya reaksi eksoterm. Reaksi eksoterm itu merupakan kebalikan dari reaksi endoterm ya, maaf. Reaksi endoterm itu merupakan kebalikan dari reaksi eksoterm ya, yaitu reaksi yang menyerap kalor. Reaksi yang menyerap kalor. Atau terjadi perpindahan sebaliknya ya, dari lingkungan ke sistem. Kalau tadi dari sistem ke lingkungan, sekarang ini adalah dari lingkungan ke sistem. Contohnya itu reaksi fotosintesis. Reaksi fotosintesis itu misalnya, reaksi fotosintesis itu menyerap energi dari matahari. Ya, reaksinya CO2 direaksikan dengan air dengan pertolongan sinar matahari, maka akan dihasilkan glukosa dan energi. Contoh lainnya misalnya pelarutan urea dalam air. Kalau kita ambil urea, kita reaksikan dengan air di dalam tabung reaksi, maka tabung reaksi itu akan terasa dingin. Artinya terjadi perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Ya, selanjutnya kita lihat persamaan termokimia. Apa yang dimaksud persamaan termokimia? Persamaan termokimia itu merupakan persamaan reaksi. Kemarin kita udah belajar ya di kelas 10. Persamaan reaksi. Iya,
Tetapi bedanya sedikit dari persamaan termokimia adalah persamaan reaksi yang disertai informasi tentang jumlah mol zat reaksi dan hasil reaksi dan perubahan entalpinya. Kita perhatikan ya, kalau di kelas 10 kita hanya belajar dari misalnya 1 mol gas hidrogen reaksikan dengan setengah mol gas O2 akan dihasilkan 1 mol O2. Itu persamaan reaksi. Nah, di persamaan termokimia itu ditunjukkan lagi dengan delta H sama dengan minus 285,5 kilojoule. Ya. Atau kalau kita baca ini, 1 mol gas hidrogen direaksikan dengan setengah mol gas oksigen menghasilkan 1 mol air dengan melepas. Nah, ini tadi ya, melepas kalor, tanda negatif ini kita baca melepas kalor sebesar 285 kilojoule. Itu dia persamaan termokimia namanya. Atau kalau misalnya 2 mol gas hidrogen direaksikan dengan 1 mol gas oksigen menghasilkan 2 mol air dengan melepas kalor sebesar 571 kilojoule. Jadi ditentukan oleh jumlah molnya ya. Oke. Nah, itu persamaan termokimia dan ini akan kita pakai terus sepanjang kita mempelajari termokimia. Untuk termokimia persamaan reaksinya koefisiennya boleh dalam bentuk pecahan ya. Kemudian kita kenal dulu ada beberapa persamaan ada beberapa jenis-jenis perubahan entalpi. Yang pertama itu perubahan entalpi standar. Ya, perubahan entalpi ini ada perubahan kesalahan sedikit ya, Nak. Perubahan entalpi pembentukan di sini nanti kalian rubah ya. Perubahan entalpi pembentukan standar. Ya, perubahan pembentukan entalpi standar itu biasa diberi lambang delta HF, yaitu perubahan entalpi yang terjadi pada pembentukan 1 mol suatu senyawa dari unsur-unsurnya yang paling stabil pada keadaan standar. Nah, di dalam soal nanti kita harus ingat ya, ada 7 molekul unsur diatomik yang stabil, yaitu H2, O2, N2, F2, Cl2, Br2, dan I2. Ini dia stabil ya. Jadi nanti dalam pengerjaan soal-soal ini harus tetap kita ingat. Ya, selanjutnya kita masuk ke contoh. Kita perhatikan dulu contohnya. Perubahan entalpi pembentukan standar kristal amonium adalah sebesar 314,4 kilojoule per mol. Nah, perhatikan ya. Kristal amonium itu rumusnya NH4Cl. Jadi NH4Cl itu dibentuk dari unsur-unsurnya pada keadaan stabil, yaitu N2, H2, Cl2. Itu unsur-unsurnya pada keadaan stabil. Ya. Nah, perhatikan dalam pengerjaannya kita harus memperhatikan koefisien zat yang dibentuk itu harus 1. Koefisien zat yang dibentuk harus 1. Nah, selanjutnya berarti yang menghasilkan itu boleh koefisiennya pecahan, kita sesuaikan dengan hasil yang NH4Cl koefisiennya harus 1. Jadi koefisien N2 itu harus 1, setengah. Koefisien H2 itu 2, koefisien Cl2 itu setengah. Supaya persamaan reaksinya setara. Ya. Di sini N2-nya setengah kali 2 berarti 1 di sebelah kiri. Di kanan juga 1. Di kanan hanya 4, di kirinya 4 ya, 2 kali 2. Di kiri Cl-nya itu setengah kali 2, 1. Di kanan juga 1. Sudah setara. Ya, sekali lagi diingat, untuk menuliskan persamaan termokimia dari pembentukan, maka koefisien zat yang dibentuk itu harus
1. Dan unsur-unsur pembentuknya itu harus unsur dalam keadaan stabil ya. Nah, kita ambil contoh berikutnya lagi ya. Tuliskan persamaan termokimia dari pernyataan berikut. Delta HF CaCO3 itu adalah minus 1207 kJ per mol per 1 mol. Kita perhatikan, nah ini dia persamaan reaksinya. CaCO3 itu dibentuk dari unsurnya pada tekanan stabil adalah Ca, kemudian C, kemudian O2. Jadi bukan O ya. O itu stabil dalam bentuk O2. Nah, kemudian kita buatlah koefisiennya. Koefisiennya kita buat untuk supaya setara. Maka Ca itu koefisiennya harus 1, C juga 1, sedangkan O itu 3/2 ya, supaya hasilnya adalah Ca di kanan juga 1, C di kiri juga 1, di O di kanan sudah 3, di kiri juga 3 yaitu 3/2 dikali 2 sama dengan 3. Nah, untuk tugas nanti sebagai latihan, coba kalian buatlah persamaan termokimia dari etanol, yaitu etanol C2H5OH. Jadi delta HF-nya itu adalah minus 277, berarti ini juga reaksi apa nakku? Eksoterm ya, melepas kalor. Nanti ini latihan untuk di rumah. Kemudian perubahan entalpi peruraian standar itu kita beri lambang delta HD, yaitu perubahan yang terjadi daripada peruraian. Sekarang kalau tadi pembentukan, sekarang peruraian. 1 mol suatu zat senyawa menjadi unsur-unsurnya yang stabil pada keadaan standar. Kita perhatikan contohnya H2O. H2O itu terurai menghasilkan hidrogen atau H2 dan oksigen. Jadi H2O itu terurai menjadi H2 dan O2. Itu yang dia stabil ya. Nah, koefisien zat yang terurai ini harus 1. Harus 1. Supaya setara, maka di sini harus disesuaikan. Ya. Maka H2 itu harus setengah. O2 itu 1. Nah, delta H-nya adalah positif 240 kJ per mol. Berarti ini reaksinya adalah reaksi endoterm, menyerap kalor. Nah, perubahan entalpi peruraian standar atau delta HD ini merupakan kebalikan dari peruraian entalpi pembentukan standar atau delta HF. Jika delta HD itu positif 240, jika delta HD dari H2O itu atau peruraian H2O itu positif tandanya atau menyerap kalor, maka delta HF itu melepas kalor, tandanya negatif. Kemudian entalpi perubahan entalpi lainnya adalah perubahan entalpi pembakaran standar. Kita kasih lambangnya atau diberi lambang delta Hc, yaitu perubahan entalpi yang terjadi pada pembakaran 1 mol suatu zat secara sempurna. Perhatikan ya, secara sempurna. Jadi kalau suatu zat dibakar secara sempurna, hasilnya hanya ada nanti adalah CO2 dan H2O. Itu kalau untuk senyawa hidrokarbon. Ya, sudah kita bahas pada pembelajaran hidrokarbon kemarin. Kemudian pembakaran itu merupakan reaksi suatu zat dengan oksigen. Jadi kalau kita sebut dengan pembakaran, berarti itu artinya suatu zat direaksikan dengan oksigen. Itulah yang namanya dibakar atau pembakaran. Kita ambil contohnya misalnya C, karbon direaksikan dengan oksigen, gas hidrogen direaksikan dengan gas oksigen, metanol direaksikan dengan gas oksigen, itu artinya reaksi pembakaran ya. Delta H-nya kalau kita harus ingat ya nak, untuk reaksi pembakaran delta H itu selalu tandanya negatif, atau reaksi pembakaran itu selalu menghasilkan panas atau melepas kalor, atau reaksinya merupakan reaksi eksoterm ya.
Kita ambil contohnya. Pada reaksi pembakaran 36 gram arang, diketahui besarnya delta Hc-nya, entalpi pembakaran standarnya itu adalah minus 390 kJ per mol. Hitunglah besar kalor reaksi pada pembakaran. Iya, untuk penyelesaiannya kita tentukan dulu mol daripada karbon. Mol karbon itu adalah 36 gram per 12 atau gram per AR karbon, massa atom relatif karbon, maka diperolehlah yaitu hasilnya 30 mol. Maka entalpi pembakaran dari karbon tersebut adalah 30 mol dikali 390 kJ. Ya, karena untuk pembakaran 1 mol itu kalori yang dilepas sebesar 390 kJ. Untuk pembakaran 30 mol berarti kita kalikanlah dengan 390, maka diperolehlah hasilnya 11.700 kJ. Ya, atau kita katakan pada pembakaran 36 gram arang itu direaksikan, kalori reaksinya adalah 11.700 kJ. Ya, tandanya kita tidak pakai negatif, itu artinya karena tanda itu hanya menunjukkan melepas atau menyerap kalor, atau tandanya kalor reaksi itu tandanya kebalikan tanda dari delta H, ya. Nah, untuk latihan kalian di rumah, nanti coba kalian kerjakan soal berikut itu. Tuliskan persamaan termokimia dari pernyataan berikut. Kalau delta HFCH3OH sebesar minus 630 kJ per mol atau melepas kalor sebesar 630 kJ per mol, maka persamaan termokimianya itu yang kalian tuliskan, ya. Ingat, unsur-unsur pembentuknya itu harus dalam keadaan stabil, ya. C di sini ada H3, hanya 3, berarti kita harus ambil yang bentuk dalam stabil. Begitu juga dengan soal bagian D, ya, C3H8 atau apa namanya ini nakku? Iya, propana. Kemudian untuk latihan berikutnya nanti kalian ambil soal dari buku paket halaman 51 nomor 2 dan 3 di latihan 22 itu nanti kalian lihat, ya. Nah, baik anak-anak Ibu, pembelajaran kita hari ini cukup sampai sekian, dan Ibu tetap berharap kalian tetap semangat untuk berlatih mengerjakan soal-soal yang telah ditugaskan maupun soal-soal yang lainnya, ya. Selamat belajar, tetap sehat dan tetap jaga protokol kesehatan.